Baik saudara, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita sudah di Ayub pasal 23. Kemarin kita sudah membaca bagaimana Ayub terus bersaut-sautan dengan sahabat-sahabatnya. Dan kemarin Elifas banyak berbicara, ya, menuduh Ayub itu jahat, suka merampas, berlaku sewenang-wenang, bahkan meremukkan tangan ya yatim piatu, merampas hak janda-janda. Pokoknya sudah di luar saudara batas kewajaran. Mereka terus menuduh Ayub melakukan hal yang tidak benar. Kita lanjut sekarang Ayub 23. Ayub ingin membela diri di hadapan Allah, ya. Ayat yang pertama, tetapi Ayub menjawab, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Ya, kita lihat di sini saudara, ya, tekanan hidup yang begitu berat dan luar biasa seringkali membuat kita ini akhirnya ya responnya berubah. Yang tadinya mungkin Ayub berusaha untuk memahami rencana Tuhan, tetapi karena sudah tidak kuat, apalagi dihakimi terus oleh teman-temannya bahwa penderitaan yang Ayub alami karena Ayub berdosa, sehingga saudara dikatakan di sana Ayub berkata, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Ya, tangan Tuhan menekan aku sehingga aku mengaduh. Bayangkan yang tadinya hanya keluh kesah berubah menjadi pemberontakan. Seringkali kita pun juga melakukan hal yang sama kepada Tuhan, ya, di mana keluh kesah kita, ya, curhatan kita, tekanan hidup yang kita alami itu bisa membuat yang tadinya keluh kesah itu bisa menjadi pemberontakan kepada Tuhan, sehingga kita ini tidak lagi bisa meresponi Tuhan, ya, bahkan belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Kenapa? Karena keluh kesahnya menjadi pemberontakan. Artinya Ayub menyatakan bahwa dia itu sudah ya ada di satu puncak dan titik mempersalahkan Tuhan. Ya, ayat yang ketiga, semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Tapi di tengah pemberontakan, di tengah ketidaktahuan Ayub dengan masalah yang dihadapi, di tengah penghakiman teman-temannya, Ayub terus berusaha, dia punya kerinduan untuk dia bertemu dengan Tuhan. Ya, ayat 4, maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Ya, Ayub berusaha untuk dia pengen membela dirinya di hadapan Allah, saudara. Ayat yang kelima, maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Di tengah pemberontakan, di tengah keluh kesahnya, Ayub itu mau dan rindu cari tahu apa sebenarnya yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Dia pengen tahu jawaban Tuhan tuh kenapa dia mengalami penderitaan. Ayub pengen tahu kenapa Tuhan izinkan semua ini terjadi. Ya, di tengah ketidakmengertiannya, saudara. Ayat yang ke-6 dikatakan, sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Ya, Ayub bertanya, sudikah Tuhan mengadakan perkara dengan dia dalam kemahakuasaannya? Ya, Ayub bilang, apakah Tuhan akan sudi berperkara dengan Ayub? Ya, tetapi dia bilang, aku percaya bahwa Tuhan akan menaruh perhatian kepadaku. Saudara, Ayub sempat berpikir benar yang dikatakan teman-temannya bahwa Tuhan gak peduli lagi sama dia, Tuhan menghukum dia. Tapi dia berkata, aku percaya bahwa Tuhan tuh mempedulikan aku. Dalam setiap keadaan jangan merasa bahwa Tuhan itu jauh, Tuhan tuh gak peduli, Tuhan tuh mau meninggalkan. Itu semua ada tuduhan-tuduhan iblis, saudara. Dalam segala keadaan hidup kita Tuhan memperhatikan. Ayat yang ke-8, sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur ia tidak di sana, atau ke barat tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak nampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub di dalam ketidakmengertiannya, dalam penderitaan yang dia alami, dia merasa Tuhan meninggalkan dia. Akibat dari apa juga yang sahabat-sahabatnya berkata bahwa Tuhan menjauhi engkau, Tuhan murka. Jadi Ayub bilang, aku cari dia ke timur nggak ada, ke barat nggak ada, ke selatan nggak ada, ke utara dia tidak ada. Ya, Ayub bilang bahwa dimanapun dia mencari Tuhan dia tidak menemukan Tuhan.
Rasa tertekan yang begitu berat itu seringkali membuat kita merasa bahwa Tuhan itu jauh, Tuhan itu tidak peduli dengan kita, Tuhan itu tidak peduli dengan apa yang kita alami. Tapi percayalah saudara, bahwa dia Tuhan yang melihat, dia peduli dengan kita, apapun keadaan kita. Jangan pernah merasa bahwa Tuhan itu sudah tidak peduli dan meninggalkan kita. Tapi satu hal yang Ayub bilang ayat 10, karena Tuhan tahu, ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Satu keyakinan diri. Ya, Ayub masih percaya bahwa Tuhan itu maha tahu, dia tahu jalan hidup Ayub, dia tahu bahwa Ayub hidup benar, sehingga Ayub bilang kalau Tuhan sedang menguji aku, maka aku ini akan keluar seperti emas. Di sini ya pemahaman Ayub mulai agak ya pertimbangannya mulai mengarah kepada Tuhan bahwa ini adalah sebuah ujian. Ya, sehingga dia berkata bahwa Tuhan tahu jalan hidupku, sehingga karena itu seandainya Tuhan sedang menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Ayat 11, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Satu hal yang Ayub tekankan dalam hatinya bahwa ya kakinya dia akan tetap mengikuti jejak Tuhan. Bahkan dia akan menuruti segala jalan-jalan Tuhan dan tidak akan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ayub melanjutkan saudara, ya kalau kita lihat di pasal ini Ayub melanjutkan pertanyaan-pertanyaan dengan mengatakan bahwa penderitaannya itu akan lebih mudah ditanggung kalau saja dia itu mengetahui mengapa penderitaan tersebut Tuhan izinkan. Ya, satu keingintahuan yang begitu luar biasa. Ayub percaya ketika dia tahu ya Tuhan memberi jawab. Ya makanya itu masalahnya tuh Tuhan gak kasih tahu penderitaan kita. Ayub, iblis itu lagi coba ya membujuk untuk menyobai imanmu. Kalau Ayub tahu dia pasti akan lebih kuat. Oh yes, aku akan kuat, aku percaya bahwa Tuhan tuh pasti akan memberi kemenangan. Aku ini cuma diuji. Masalahnya dia enggak tahu. Apalagi ditambahi dengan nasihat teman-temannya yang sok tahu, berkata bahwa Tuhan sedang menghukum dia. Dan ya Ayub menjadi satu penasaran bagi dia untuk mengetahui kenapa penderitaan tersebut terjadi. Seandainya ada dosa yang atasnya Ayub bisa bertobat, maka dia juga akan melakukan hal itu. Ya, dan mengetahui tentang orang-orang jahat dan fasik bahwa mereka akan dihukum. Ayub tahu semua kebenaran itu. Tapi Ayub merasa dia itu bersih dan tidak ada alasan untuk Tuhan menghukum dia. Dalam seluruh contohnya mengenai orang-orang jahat di dunia, keinginan besar Ayub adalah agar Allah itu memulihkan nama baik Ayub dan membuktikan kebenarannya dan menjelaskan mengapa dia harus mengalami semua kemalangan ini. Ayub berusaha membuat para sahabatnya itu bisa melihat bahwa pertanyaan mengenai Allah, kehidupan dan keadilan tidaklah sesederhana yang mereka duga seperti itu, saudara. Ya, dan kita lihat di sini bahwa dalam pasal 22 yang kemarin kita belajar, sahabat Ayub Elifas mencoba untuk menyalahkan Ayub dan mengidentifikasikan ya berapa besar dosa Ayub yang Ayub sembunyikan. Dia menekan para janda, mengambil alih hak anak-anak yatim, meremukkan tulang-tulang mereka. Waduh, banyak ya penghakiman yang mereka berikan. Tapi Ayub punya satu keyakinan bahwa Tuhan tahu jalan hidupnya. Sehingga kalau Tuhan itu mau menguji, dia akan keluar seperti emas. Bahkan Ayub bilang, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak pernah menyimpang. Ya, itulah pembelaan Ayub di hadapan Tuhan. Aku ini setia kepada Tuhan. Bahkan dia bilang ayat 12, perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Ayub memiliki satu keyakinan bahwa dia itu tidak pernah berbuat dosa kepada Tuhan, ya, bahwa keadilan Allah itu adil, ya. Dan ya saudara, kita mungkin memiliki dosa yang tersembunyi dalam hidup kita, bahkan dosa yang tidak kita ketahui, karena standar Allah begitu tinggi dan perbuatan kita tidaklah sempurna. Ya, tetapi jika kita adalah orang-orang percaya yang sesungguhnya, maka seluruh dosa kita telah diampuni karena ya Kristus mati di atas kayu salib. Ya, dan dosa-dosa yang kita lakukan tuh pastilah dosa-dosa yang ya ketidaksengajaan.
Tapi Tuhan tahu kalau kita ini berniat sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan, maka dosa karena ketidaksengajaan itu diampuni Tuhan. Kita yang sudah percaya Yesus, menerima Dia, kita mati bagi daging kita dan kita berusaha hidup kudus, pasti kita tahulah seperti Ayub, dia tidak sengaja melakukan dosa-dosa. Tapi Ayub bingung karena dia sudah mencoba introspeksi diri, tidak ada dosa yang terlalu besar yang membuat Tuhan itu murka. Ya, dan dia berkata, saudara, ayat 13, tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku dan banyak lagi hal yang serupa yang dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa, yang Maha Kudus telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Jadi di sini kita melihat, saudara, ya, bahwa Alkitab mengajarkan, ya, bahwa walaupun kita ini merasa bersalah, tapi Allah lebih besar dari perasaan kita. Dan pengampunan Tuhan dan penyuciannya itu cukup. Asalkan kita mau sungguh-sungguh datang bertobat, maka Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu adalah bukti bahwa Tuhan itu memberi dan mengasihi kita, memberi pengampunan. Asal orang mau bertobat. Tapi persoalannya itu Ayub ini tidak mengerti apa kesalahan yang sudah dia buat. Ya, dan cuma satu hal yang Ayub percaya, bahwa ketika Tuhan menguji dia, Tuhan tahu jalan hidupnya. Percayalah saudara, orang mau hakimi kita seperti apapun, ingat Tuhan tahu jalan hidup kita. Kita gak perlu membela diri, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, tetapi orang yang dipuji Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan sekarang Ayub pasal yang ke-24, saudara. Ini ya, judul perikopnya, Allah seakan-akan acuh tak acuh terhadap kejahatan. Ayat pasal 24 ayat pertama. Mengapa yang Maha Kuasa tidak mencadangkan masa penghukuman, dan mereka yang mengenal Dia tidak melihat hari pengadilannya? Ada orang yang menggeser batas tanah, yang merampas kawanan ternak lalu menggembalakannya. Keledai kepunyaan yatim piatu ditarikannya, ya, dan lembu betina kepunyaan seorang janda diterimanya sebagai gadai. Orang miskin didorongnya dari jalan, orang sengsara di dalam negeri terpaksa bersembunyi semuanya. Sesungguhnya seperti keledai liar di padang gurun, mereka keluar untuk bekerja mencari apa-apa di padang belantara sebagai makanan bagi anak-anak mereka. Di ladang mereka mengambil makanan hewan, dan kebun anggur milik orang fasik dipetiki buahnya yang ketinggalan. Dengan telanjang mereka bermalam karena tidak ada pakaian, ya, dan mereka tidak mempunyai selimut pada waktu dingin. Saudara, kita lihat di sini satu keluh kesah dari, ya, Ayub. Rasanya dia bilang, ya, sepertinya Tuhan acuh dan tak acuh terhadap kejahatan. Ya, ini juga yang sering kali kita lihat, saudara. Ya, sering kali kita melihat orang tuh kok jahat tapi kok kayaknya ya diberkati. Kok jahat hidup terus, ya. Sementara orang yang baik itu banyak penderitaan, banyak masalah. Saya pun dulu ketika menghadapi persoalan yang bertubi-tubi, ya, bagi orang-orang yang berbuat jahat kepada saya bilang, Tuhan, Engkau kan tahu, ya, bagaimana jalan hidupku, tapi kok bisa seperti ini. Rasanya seperti Tuhan tuh membiarkan kejahatan. Ayub berkata, ya, bahkan ada orang-orang yang merampas batas tanah orang, ada orang-orang yang mengambil kawanan ternak orang, ada orang-orang yang merampas kepunyaan yatim piatu, ya, bahkan ada orang-orang yang jahat, pokoknya tuh jahatnya luar biasa, tapi kok kayaknya dibiarkan, ya. Bahkan Ayub berkata mereka tuh kasihan, ya, sampai mereka itu mencari makan seperti di padang, tidak ada makanan karena mereka dijahati orang. Seringkali juga saya menerima orang-orang yang datang, Bu, saya ini diperlakukan tidak adil. Ya, ada orang yang dipenjara karena tanah yang sudah dia beli itu ternyata diambil oleh maklar-maklar tanah. Rasanya mendengar yang seperti ini, saudara, kok maklar tanah ini gak ada takut Tuhannya. Tapi jangan berpikir bahwa Tuhan tuh acuh tak acuh, sebab pengadilan Tuhan itu adil, seadil-adilnya, dan tidak akan pernah luput orang-orang yang berbuat kejahatan. Ya, lalu di sana, saudara, Ayub berkata juga begini, ya,
Dengan telanjang mereka bermalam karena tidak ada pakaian dan mereka tidak mempunyai selimut pada waktu dingin. Orang-orang benar yang ditindas kasihan rasanya hidup mereka, ya yang menindas mereka kok mulia hidupnya, tapi yang ditindas ini mereka tidak punya baju, mereka kena ya dingin, tidak ada pakaian, tidak ada selimut. Ayat 8, oleh hujan lebat di pegunungan mereka basah kuyup, dan karena tidak ada tempat berlindung mereka mengimpitkan badannya pada gunung batu. Ya, ayat 9, ada yang merebut anak piatu dari susu ibunya dan menerima bayi orang miskin sebagai gadai. Dengan telanjang mereka berkeliaran karena tidak ada pakaian, dan dengan kelaparan mereka memikul berkas-berkas gandum. Di antara dua peta kebun mereka membuat minyak. Mereka menginjak-injak tempat pengirikan sambil kehausan. Orang-orang yang sungguh-sungguh, orang-orang baik ini, mereka rasanya tertekan, tertindas, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, mereka bekerja di tempat gandum tapi mereka kelaparan, mereka menginjak-injak pengirikan sambil mereka kehausan. Ya, ayat 12, dari dalam kota terdengar rintihan orang-orang yang hampir mati dan jeritan yang orang-orang yang menderita luka, tetapi Allah tidak mengindahkan mereka. Ya, jadi Ayub di dalam keputusasaannya dia juga merasa bahwa Tuhan itu tidak indahkan orang-orang benar. Tuhan tuh gak mendengar teriakan orang-orang yang sungguh-sungguh ada di dalam penderitaan. Ayub protes dan berasa bahwa Tuhan tuh gak adil dan acuh tak acuh terhadap kejahatan dan tidak peduli kepada orang-orang yang berseru kepada dia. Ya, ayat 13, ada lagi golongan yang memusuhi terang, yang tidak mengenal jalannya dan tidak tetap tinggal pada lintasannya. Pada parak siang bersiaplah si pembunuh, orang sengsara dan miskin dibunuhnya, dan waktu malam ia berlaku seperti pencuri. Ya, ada orang-orang yang juga menjadi pembunuh, saudara. Bahkan kalau malam dia seperti dia pencuri, siang dia pembunuh, mengambil hak orang lain yang tidak berdaya. Ayat 15, orang yang bersinah menunggu senja, pikirnya jangan seorang pun melihat aku, lalu dikenakannya tudung muka. Bahkan orang-orang yang bersinah kayaknya aman ya, sambil menutup muka mereka melakukan persinahan, percabulan, mereka hidup dalam dosa. Tapi kok kayaknya enggak ada apa-apa di hidup mereka, saudara. Di dalam gelap mereka membongkar rumah, pada siang hari mereka bersembunyi, mereka tidak kenal terang. Karena kegelapan adalah pagi hari bagi mereka sekalian, dan mereka sudah biasa dengan kedahsyatan kegelapan. Ya, Yesus berkata orang-orang yang hidupnya itu tidak mau bertobat mereka diumpamakan seperti orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Ayub berkata orang-orang jahat itu, ya kegelapan itu seperti pagi bagi mereka. Ya, begitu gelap datang mereka semangat untuk melakukan segala yang jahat. Ya, dan firman Tuhan berkata terang yang sesungguhnya yaitu Kristus telah datang ke dalam dunia. Tapi manusia itu lebih mencintai kegelapan daripada terang. Karena perbuatan-perbuatan mereka itu jahat. Mereka lebih suka tinggal dalam kegelapan. Dan ini yang terjadi, kata Ayub. Orang-orang yang berbuat dosa ini bersinah, mereka merampas, mencuri. Mereka itu suka dengan kedahsyatan kegelapan. Ayat 18, mereka hanyut di permukaan air, bagian mereka terkutuk di bumi, mereka tidak lagi pergi ke kebun anggur mereka. 19, air salju dihabiskan oleh kemarau dan panas, demikian juga dilakukan dunia orang mati terhadap mereka yang berbuat dosa. Rahim ibu melupakan dia, berengak mengerumitnya, ia tidak diingat lagi, kecurangan dipatahkan seperti pohon kayu. 21, ia menjarahi perempuan mandul dan tidak beranak, ya, dan tidak berbuat baik terhadap seorang janda. Bahkan menyeret orang-orang perkasa dengan kekuatannya, ia bangun kembali tetapi hidupnya tidak terjamin. 23, Allah memberinya keamanan yang menjadi sandarannya dan mengawasi jalan-jalannya. Ayat 24, hanya sebentar mereka meninggikan diri lalu tidak ada lagi. Mereka luruh lalu menjadi lisut seperti segala sesuatu. Mereka dikerat seperti hulu tangkai gandum. Ya, 25, jikalau tidak demikian halnya siapa berani menyangka aku dan meniadakan perkataanku. Ayub tiba-tiba, saudara, ya terlihat seperti ya sedang berargumen di pihak-pihak sahabat-sahabatnya. Karena alasan ini beberapa penafsir menganggap bahwa salah seorang sahabat Ayub yang mengucapkan perkataan ini.
Namun kita jangan menduga Ayub memberikan argumen yang seragam. Dia sedang bingung, dia bukan sedang memperlihatkan bahwa dalam setiap perkara Allah memberikan upah kepada orang jahat dan memberikan hukuman pada orang benar. Ayub hanya menegaskan bahwa dalam kasusnya seorang lelaki yang benar ya sedang menderita dan rasanya kayaknya Tuhan gak peduli. Ya, di tengah-tengah penderitaan yang Ayub alami, kepedihan hatinya, ya rasanya sangat berat saudara. Tetapi ya itulah kenyataannya, Ayub harus menghadapi ya semua itu dalam kebingungan. Dia sedang bingung ya, dan dia ya bukanlah sebenarnya ya dia tahu sebenarnya bahwa itu tidak benar Allah mengacuhkan kejahatan dan ya mengacuhkan kebaikan. Ayub tahu dengan benar. Makanya dia berkata di sana bahwa orang-orang jahat itu tidak akan selama-lamanya ada. Kelihatannya Tuhan membiarkan mereka. Ya, tapi ayat 24 dia bilang hanya sebentar mereka meninggikan diri lalu tidak ada lagi. Mereka luruh lalu menjadi lisut seperti segala sesuatu. Mereka dikerat seperti hulu tangkai gandum. Ya, jikalau tidak demikian halnya, siapakah yang berani menyangka aku dan meniadakan perkataanku. Kita lihat di sini ya bahwa Ayub sangat menyadari saudara, meskipun hari ini kelihatannya yang jahat itu ya eksis. Orang-orang jahat tuh kayaknya kok aduh aman, kayaknya mereka tuh seneng. Tapi ingat, hati-hati bahwa Tuhan tuh tidak pernah salah dan Tuhan itu selalu mengadili dengan baik. Karena itu saudara, ya biarlah iman hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Apapun persoalan yang kau hadapi hari ini, tetaplah percaya bahwa Tuhan tuh gak pernah keliru, dia gak pernah salah, dia tidak pernah salah memberikan hukuman kepada orang-orang yang jahat. Mari kita mau tundukkan kepala, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur firman Tuhan selalu mengingatkan kami. Engkau selalu mengarahkan kami kepada jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Karena itu hamba berdoa malam ini, beri kekuatan kepada setiap kami yang sedang mengalami pencobaan, yang sedang ada dalam masalah rumah tangga, merindukan pemulihan terjadi. Rasanya seringkali kami merasa kami ini ditindas, orang-orang di sekeliling kami berbuat dosa dan kami rasanya dibiarkan begitu saja. Sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai suami, Tuhan ajar kami untuk selalu merendahkan diri di kaki Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang adalah masa pencobaan ujian. Mereka akan keluar sebagai emas murni Tuhan. Berkati juga setiap mereka yang sedang terbaring sakit. Jamahan Tuhan membawa kesembuhan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka juga yang sedang ada dalam pergumulan, rindu punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup, beri anak keturunan ilahi Tuhan. Berkati juga setiap mereka yang hari-hari ini terlilit dalam masalah keuangan, hutang piutang. Biarlah Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Asal kami mau bertobat, kami tahu pintu pengampunan Tuhan terbuka dan pintu mujizat-Mu juga ada bagi kami. Berkati Tuhan untuk setiap mereka yang rindu mencari pekerjaan, Tuhan beri yang terbaik. Yang ingin menjual aset, Tuhan juga pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Bawa terus hidup kami dalam perkenanan-Mu Tuhan. Menghadapi setiap pergumulan hidup, kami tahu hanya dalam nama Yesus ada jalan keluar. Kami berdoa biarlah Tuhan juga terus memberkati setiap mereka yang bergumul ingin keluar dari dosa-dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, rokok, minuman keras, judi, dan segala macam kecemaran, kepahitan, amarah, kebencian. Kami buang semua itu dari hati kami. Biarlah Tuhan melihat hati dan hidup kami. Engkau dapati kami berkenan dan berkat-berkat-Mu tercurah atas hidup kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berkati Bapak Presiden Jokowi, roh takut akan Tuhan ada dalam hidupnya. Kami menyerahkan Tuhan untuk bangsa ini beberapa bulan ke depan akan peralihan presiden. Tuhan juga memberkati dengan kedamaian, ketentraman. Kami tolak patahkan, hancurkan segala roh kekerasan, pertikaian, kerusuhan Indonesia dalam hati-Mu Bapa. Biar hujan pertobatan ada di atas bangsa kami. Roh takut akan Tuhan di kepemerintahan bangsa ini. Jauhkan bangsa Indonesia dari kelaparan, bencana. Ampuni bangsa kami. Biar hujan pertobatan tercurah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ampuni Tuhan gereja-gereja-Mu yang jauh dari kebenaran, hamba-hamba-Mu yang terus berbuat dosa. Ampuni Tuhan. Bawa kami semua dipulihkan di dalam Engkau dan kembali kepada kebenaran, kekudusan dan perkenanan Tuhan. Kau juga Tuhan memberkati
semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biarlah hujan pertobatan tercurah atas dunia ini Tuhan. Menjelang kali kedatangan-Mu kali yang kedua, ada banyak berita-berita yang menakutkan yang kami dengar hari-hari ini. Biarlah iman kami semakin bertumbuh dalam Tuhan dan kami boleh semakin melekatkan diri kepada Engkau. Iman kami semakin dibangun di dalam Tuhan dan berkat-Mu Tuhan tercurah, bahkan kami akan melihat jalan-jalan terbuka di hidup kami karena Tuhan menyertai kami. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tangan-Mu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang sentuh hatiku, selamanya